Selamat siang, program Kaltim Headline Siang edisi 30 Mei hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang kali ini. Wali Kota Balikpapan mengapresiasi organisasi yang peduli dalam misi kemanusiaan. Tingginya jumlah positif virus corona di Kabupaten Berau di antara kabupaten dan kota seKaltim. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Adanya keluhan dari warga sekitar pinggir sungai Sebengkok di Tarakan, Kalimantan Utara. Jika hujan deras turun atau air laut pasang, rumah-rumah mereka tidak lagi nyaman karena dimasuki oleh air. Kebanjiran itu baru terjadi dalam setahun belakangan. Berikut informasinya. Ada puluhan penghuni rumah di kampung Sebengkok, Tarakan mengeluh karena rumah-rumah mereka semakin sering kebanjiran. Luapan air terjadi jika hujan turun deras, ditambah lagi kalau air laut pasang. Menurut Ketua RT 1 Ajis, warga dan juga dirinya merasa jengkel karena kebanjiran itu mengganggu sekali dan hanya dialami warga di tepi sungai. Ajis mengaku sudah 50 tahun tinggal di situ dan baru dalam setahun ini rumahnya ikut terendam banjir. Apa penyebabnya? Usut punya usut, musibah banjir ini baru terjadi sejak jembatan Sebengkok dibangun sekitar setahun lalu. Dulu ketika jembatan masih kayu, tidak ada masalah dengan rumah warga. Namun setelah dicor malah berdampak terhadap lingkungan rumah di tepi sungai. Warga sudah mengecek tiap kali hujan turun, air sungai tidak lancar mengalir. Di kolong jembatan terlihat terjadi penumpukan sampah yang diakibatkan adanya batu-batuan dan pasir dalam karung goni. Kenapanya selama 50 tahun kita di Tarakan nih, barusan kita dinaiki banjir nih. Nah, warga-warga sampai mengeluh apa gara-gara itu banjir. Bisa memang walaupun diperbaiki kayak begitu, nanti kalau banjir lagi pasti turun tuh lagi itu. Masalahnya itu dia batunya itu dipasang begitu percuma, tidak dicor. Oh iya. Kalau dicor mungkin kuat, agak kuat sedikit. Jadi menurut RT bagaimana kira-kira itu? Kalau menurut saya itu alangkah bagusnya itu dibongkar aja supaya agar air itu lancar jalannya apabila hujan deras dan air pasang gitu. Oh gitu. Jadi diminta supaya dibongkar aja itu. Iya, dibongkar itu batunya biar air itu lancar. Ajis dan masyarakat Sebengkok hanya menduga-duga pasir dan batu dalam karung itu sengaja dipasang oleh kontraktor jembatan untuk menahan pondasi jembatan. Jika benar hal itu terjadi, maka kuat kemungkinan jembatan berbahaya karena tiang pondasinya hanya bersandar di atas tumpukan batu-batu itu. Jembatan dengan lebar 10 meter itu adalah fasilitas vital warga Sebengkok ke Jalan Raya Yosudarso. Ajis ingin Pemprov Kaltara yang membangun jembatan itu turun tangan melihat dan mencari solusi agar warga tidak kebanjiran lagi. Yogianya bagus disediakan lagi Pak. Artinya penampang basahnya itu diupayakan selebar penampang basah jembatan yang ada. Karena yang sekarang ini dengan adanya bronjong ini kan penampang basahnya semakin berkurang, tidak lagi seluas yang ada. Nah itu mempengaruhi sirkulasi alur air yang masuk maupun keluar Pak. Jadi apalagi kalau pas lagi kondisi bersamaan pas banjir atau pas hujan bersama dengan pasang, maka tingkat kenaikan permukaan air itu bisa lebih cepat, tidak lancar. Jadi ada perencanaan Pak itu untuk kami sebagusnya diperlebar. Diperlebar. Ya, diperlebar. Artinya dihilangkan aja lah kalau bronjong itu. Nah, kalaupun ada opsi lain untuk mengganti konstruksi yang bronjong itu menjadi untuk anggap saja untuk menangani persoalan yang berada di jembatan Abut ini, ambil teknis yang lain saja gitu. Iya. Jangan, kalau kami sarankan jangan pakai bronjong. Dari Tarakan, tim Kaltim TV Abdul Latif melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Masih dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, menempuh jalan PSBB pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi COVID-19. Pemberlakuan itu sejak 24 April dan kini memasuki fase perpanjangan ketiga kali yang akan berakhir 6 Juni. Namun, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul memberi sinyal tanggal 1 Juni sudah diterapkan pelonggaran. Tanggal 1 Juni, Kota Tarakan sudah mulai menerapkan new normal, yaitu kehidupan masyarakat yang baru atau bersama-sama dengan virus corona. Namun bagaimana mencegahnya agar tidak tertular ke tubuh kita? Simulasi menuju new normal digelar di Pasar Guser Kota Tarakan. Hadir Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Indrajit dan Wali Kota Tarakan Hairul serta unsur forum pimpinan daerah. Menurut Kapolda, sebelum penerapan new normal perlu dilakukan edukasi kepada warga, seperti yang dilakukan di Pasar Guser tersebut. Tidak usah tergantung kepada petugas rumah sakit. Pakai masker, kita periksa suhunya. Kalau suhunya sampai lebih dari 37, itu dibawa ke posko kesehatan, diperiksa. Kalau dia masak sakit flu aja, bukan virus ya, coba. Setelah masuk, mereka sudah memenuhi syarat masuk. Nanti ada patroli di petugas nih, ya. Tempat ibadah sudah kita buka. Kita sekarang sholat Jumat sudah bisa di masjid ya, Pak Wali. Jumat depan sudah bisa sholat di masjid. Dengan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan, jaga jarak 1 meter ke samping, 1 meter ke belakang, buat sholat Pak Wali ya. Masih dikasih fatwanya Pak. Sementara Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul mengatakan masih mengevaluasi langkah-langkah berikutnya dalam penanganan COVID-19. Pada tanggal 31 Mei akan dilakukan pertemuan berbagai pihak untuk mengevaluasi situasi yang sudah terjadi. Sehingga selepas rapat evaluasi kemungkinan sudah bisa masuk era new normal. Yang ketiga ini mulai 24 Mei sampai tanggal 6 Juni. Ya, jadi tetapi selalu saya sampaikan kepada media dan juga kepada masyarakat bahwa per 31 Mei nanti kita akan melakukan evaluasi semuanya. Walaupun sekarang sudah mulai kita juga melakukan evaluasi secara bertahap. Dan insya Allah 1 Juni kita akan umumkan langkah-langkah untuk pelonggaran itu. Menghadapi juga nanti the new normal kalau sudah dicanangkan secara resmi oleh Bapak Presiden. Gitu ya. Tetapi kita sudah mempersiapkan lebih dulu, termasuk hari ini ada simulasi dan sebagainya. Masih dalam rangka PSBB ini kita sudah mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran. Ya. Mulai nanti 1 Juni, nanti secara resmi tahapannya bagaimana nanti kita umumkan secara detail pada 1 Juni. Termasuk tadi di rumah ibadah, ya. Termasuk juga di sektor ekonomi, termasuk juga nanti di warung, restoran, kafe, termasuk juga nanti di tempat-tempat rekreasi, tempat olahraga, termasuk juga nanti yang terakhir di pendidikan. Nah, itu pendidikan ini yang memang masih jadi perdebatan, tetapi tentu kita akan menganalisa data dan fakta selama 1 bulan ke depan. Selama pelaksanaan PSBB sejak 24 April lalu, akses penumpang kapal ke kota dalam kepulauan itu dibatasi, termasuk kapal Pelni yang tidak boleh menurunkan penumpang, ojek online yang tidak boleh bawa penumpang kecuali antar jemput barang, serta toko-toko dan rumah ibadah yang dibatasi jam bukanya. Wilayah juga nanti ada treatment tersendiri. Ya. Tetapi sekali lagi, seperti tadi saya sampaikan oleh Pak Kapolda, bahwa orang ini kan tidak mungkin juga kita tahan sampai kapan dia di rumah. Ya, tetapi perlu kita lakukan pendisiplinan kepada seluruh masyarakat kita, memulai budaya baru ya. The new normal ini kan budaya yang baru. Yang sebelumnya kita nggak biasa pakai masker, sekarang kalau dibiasakan udah. Tapi sama juga dulu lah, saya kan dulu nggak ada HP, sekarang kan kita kalau nggak pakai HP kan kayaknya nggak lengkap hidup ini. Nanti juga begitu, kita kemana-mana kalau nggak pakai masker kayaknya nggak safe gitu. Tim Kaltim TV, Abdul Latif melaporkan dari Tarakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari pemerintah Kota Balikpapan yang berusaha keras menyemangati warganya agar berbuat sesuatu untuk melawan COVID-19. Sebagai daerah dengan tingkat penularan virus tertinggi di antara kabupaten dan kota Kalimantan Timur, wali kotanya Rizal Effendi memberikan penghargaan tanda apresiasi kepada organisasi-organisasi yang peduli dalam misi kemanusiaan.
Inilah kota Balikpapan yang saat ini menjadi kota paling tinggi pasien tertular virus corona di antara kabupaten dan kota lain se-Kalimantan Timur. Wali kotanya Rizal Effendi bahkan sempat mewacanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, karena di kota itu telah ditemukan adanya penularan COVID-19 dengan cara transmisi lokal. Update pertanggal 28 Mei 2020, di Balikpapan total warga yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona ada 54 orang. Namun, yang sembuh juga cukup besar, yaitu 35 orang dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara yang masih dirawat sebanyak 17 orang. PSBB tak jadi digelar karena belakangan terlihat jumlah pasien tertular telah mencapai masa puncak dan kurvanya terus mengalami penurunan. Wali kota mengapresiasi organisasi-organisasi yang begitu peduli dengan musibah kemanusiaan. Salah satunya adalah Sri Kandi Balikpapan. Dan yang kedua, kami dapat penghargaan, yaitu penghargaan dari Bapak Wali Kota, khususnya buat kami Sri Kandi Pemuda Pancasila dalam melawan wabah COVID-19. Organisasi Sri Kandi di bawah payung Keluarga Besar Pemuda Pancasila hampir tiap hari turun membantu masyarakat yang terdampak. Mulai dari pembagian makanan instan hingga sembako dan juga penyemprotan disinfektan. Menurut Ketua Sri Kandi Balikpapan, Juli Sinta Novianti, organisasinya bergerak karena didukung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Balikpapan, Syahril H. Taher. Termasuk juga para pengurus dari MPWPP Provinsi dan Majelis Pimpinan Nasional. Baru-baru ini, MPN juga turun tangan membantu warga Balikpapan bersama 3 kabupaten dan kota lain di Kaltim, berupa sembako dan penyemprotan disinfektan. Dan kegiatan kami dalam hal ini tentunya disupport oleh kemarin membentuk gugus tugas oleh amanah dari Ketua EPN Bapak Yepto, bekerjasama dengan Provinsi Bapak Said Amin dan juga Pemuda Pancasila Kota Balikpapan, Ketua MPC Bapak Syahril Taher. Kegiatan kami dalam COVID ini yaitu melakukan pembagian makanan nasi kotak seluruh pelosok-pelosok setiap hari kami lakukan, dan juga pembagian sembako, alhamdulillah, penyemprotan disinfektan, dan juga pembagian masker. Semangat gotong royong Pemuda Pancasila begitu terasa di seluruh Kalimantan Timur. Kader-kader Pemuda Pancasila di seluruh pelosok turun membantu warga dan bersama-sama melawan. Tim Kaltim TV melaporkan. Mengenai pasien-pasien positif di Kalimantan Timur sudah semakin banyak yang sembuh, kecuali di Berau yang nampaknya baru menapak ke masa puncak. Di kabupaten itu kini pasien positif terpapar virus corona yang masih dirawat jumlahnya tertinggi dibanding kabupaten dan kota Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Masa-masa puncak penularan virus corona di masing-masing daerah berbeda-beda. Begitu pula yang terjadi di Kaltim, ketika hampir semua daerah mulai mengalami penurunan jumlah pasien positif karena dinyatakan sembuh. Di Berau, jumlah pasien positif yang dirawat masih 32 orang. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di antara kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Jumlah pasien positif yang masih dirawat lainnya per 29 Mei 2020, Kutai Timur ada 23 orang, Balikpapan ada 21 orang, dan Kutai Kartanegara ada 18 orang. Di Kabupaten Berau, pasien yang mengalami penyembuhan terakhir pada 24 Mei lalu yaitu pasien lelaki berusia 51 tahun dengan kode BRU7. Pasien merupakan kasus yang berasal dari klaster Goa dan sudah boleh pulang setelah dirawat di RSUD Abdul Rifai sejak 10 April 2020. Dari jumlah pasien positif di Berau yang berjumlah 34 orang, yang sembuh sudah 2 orang dan yang masih dirawat 32 pasien. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengakui adanya perbedaan di masing-masing daerah. Di kota Balikpapan dan Samarinda yang semula grafis kurvanya menanjak, kini sudah menunjukkan penurunan.
Bahkan di kota Samarinda dan Bontang, masing-masing tinggal 6 orang pasien positif yang menunggu penyembuhan. Meski di Berau baru memasuki masa puncak dan di daerah lain sudah menurun, bukan berarti daerah-daerah lain sudah aman. Sebab bisa saja terjadi transmisi lokal dan orang tanpa gejala sudah berkeliaran di tengah-tengah masyarakat dan pada saatnya akan meledak. Andi Muhammad Ishak mewanti-wanti masyarakat agar tetap waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kunci utama sekali lagi kami sampaikan bahwa kunci utama yang perlu dilakukan adalah bagaimana kepatuhan dari kita sendiri, terutama masyarakat Kalimantan Timur khususnya dalam kesempatan ini, apabila ingin mengendalikan kasus ini sebaik-baiknya di wilayah kita, maka tidak ada jalan lain bagi kita sebagai pribadi, sebagai masyarakat Kalimantan Timur untuk senantiasa patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan, ya, sebagaimana sudah dianjurkan. Karena inilah cara bagi kita saat ini yang efektif bisa kita lakukan secara mandiri sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur yang ingin berbuat terbaik kepada masyarakat pada Kalimantan Timur dalam rangka untuk menekan dan mengendalikan penularan COVID-19 ini adalah dengan menunjukkan bahwa kita untuk bisa tetap patuh dan disiplin melaksanakan. Sementara update penanganan COVID di Kalimantan Timur per 29 Mei 2020, total jumlah pasien positif 285 orang, di antaranya 143 orang telah dinyatakan sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Sementara yang masih menunggu penyembuhan ada 139 pasien. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Tim Jatanras Polresta Balikpapan mengamankan 2 orang tersangka kasus pemerasan di kawasan Balikpapan Barat. 2 tersangka beraksi di saat malam takbiran. Tersangka mengancam korbannya dan merampas barang berharga milik korban. Berikut informasinya. 2 orang pria pengangguran dan residivis ini kembali diamankan oleh Jatanras Polresta Balikpapan pada hari Rabu 27 Mei 2020 di kawasan Kampung Baru Balikpapan Barat. Kedua tersangka, Andi Solihin dan Agus Setiawan ini diamankan setelah melakukan aksi pemerasan di kawasan Jalan Es Parman, Gunung Sari Ulu saat malam takbiran. Pelaku mengikuti korbannya sejak keluar dari Mall BSB usai berbelanja. Tersangka mengancam korban dengan menakut-nakuti korban. Sejumlah barang berharga berupa ponsel 2 unit serta uang tunai sejumlah Rp750.000 dan baju baru korban yang baru dibelinya. Kanit Jatanras Ibda RM Sagi Janitra mengatakan kedua tersangka diamankan di rumah masing-masing dengan waktu berbeda. Satu tersangka merupakan asimilasi. Kasus perampasan akan masih dikembangkan. Kronologi kejadian pelaku di sini dari Amburawa, Kamboja, datang ke Balikpapan untuk membeli persiapan untuk besok Lebaran, membeli baju dan sebagainya. Saat di depan Marconi dihentikan oleh kedua pelaku dengan berdalih bahwa adik pelaku telah dipukuli oleh mereka dan kalau jangan macam-macam, bakal akan dipukuli juga. Itu pelaku menyuruh untuk korban dan rekannya mengikuti mereka sampai ke BJBJ. Setelah sampai di BJBJ, mereka merampas HP 2 unit, uang jumlah Rp750.000 dan baju-baju yang baru saja dibeli oleh korban. Itu satu korban ditinggalkan di daerah BJBJ, satu lagi dibawa ke daerah Marconi atas dan tinggalkan di sana.
kalkulasinya mereka kembali ke rumah dan beberapa uangnya sudah digunakan. Anies Solin Alesaan. Umur? 34 Pak. Itu gimana? Kamu sudah rencanakan kah? Sudah rencanakan Pak. Berapa hari sebelumnya? Setiap hari Pak. Setiap hari kamu rencanakan itu? Iya Pak. Kok bisa ketemu itu langsung di mana caranya? Pas pulang dari BSB Pak. BSB. Di BSB kamu ngapain? Standby Pak. Standby ya? Iya Pak. Kamu ikutin mereka itu? Iya Pak. Terus? Langsung kamu cegat atau gimana? Langsung kita ikutin, baru kita suruh stop Pak, baru kita ambil barang buktinya satu pasang baju barunya Pak, sama uang sama handphone Pak. Sempat kamu pukuli mereka? Enggak. Kamu ancam? Iya Pak. Ancamnya pakai apa? Pakai mulut aja Pak. Pakai mulut ya? Kita takut-takut. Kedua tersangka saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Tersangka diancam pasal 368 kasus pemerasan dengan ancaman hukum 5 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.